Perkenalkan, saya Ferdian Flavio dengan NIM 26021455970 jurusan Finance. Berikut ini saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Business Innovation dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Asif Khan. Nah, berikut ini adalah proses flow bisnis yang saya buat. Yang pertama, seperti yang bisa dilihat, itu dimulai dari departemen penjualan. Departemen ini merupakan ujung tombak dari perusahaan kami dalam mendapatkan pelanggan baru. Setelah mendapatkan pesanan dari pelanggan, departemen penjualan akan memberikan kontrak kepada pengirim. Lalu, untuk informasi pesanan yang diteruskan ke departemen operasi, di sini tim operasi akan merencanakan rute pengiriman yang paling efisien dan membuat jadwal pengiriman. Lalu, mereka juga akan mengelola jadwal untuk driver dan memantau kondisi kendaraan untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Sementara itu, Departemen Gudang akan berperan penting dalam menyimpan barang. Setelah barang diterima dari pemasok, tim gudang akan menyimpan barang dengan baik dan melakukan pengecekan kualitas sebelum dikirim. Lalu, setelah barang siap dikirim ke Departemen Keuangan, Departemen Keuangan akan membuat faktur. Faktur ini kemudian akan dikirim ke pelanggan untuk ditagih. Selain itu, Departemen Keuangan juga bertanggung jawab dengan mengelola pembayaran dari pelanggan dan membuat laporan kwitansinya. Kemudian dengan Departemen SDM yang memiliki peran sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia. Mereka bertanggung jawab dalam merekrut dan melatih mengembangkan para karyawan. Lalu Departemen IT ini pada simpelnya mereka menjaga agar sistem berjalan dengan baik. Lalu secara keseluruhan flowchart ini menunjukkan bahwa proses bisnis di PT APA melibatkan banyak departemen yang saling terkait. Setiap departemen yang memiliki peran sangat penting dan tidak bisa untuk dilewati dalam setiap prosesnya. Lalu untuk yang kedua itu yang B, yaitu adalah masalah utama dalam bisnis ini, perusahaan ini adalah dalam faktor internal itu adalah keterlambatan pengiriman dan tingkat utilisasi kendaraan yang rendah. Nah, di mana itu dapat berupa kondisi jalan, kemacetan, kerusakan kendaraan, atau kesalahan pada rute. Lalu kerusakan barang itu bisa dari pengiriman tidak tepat dan juga pengemasan yang kurang baik. Untuk tingkat utilisasi kendaraan rendah itu di mana biasanya em, beban untuk kendaraan itu overload. Lalu biaya operasional yang tinggi itu dapat dipengaruhi oleh faktor BBM yang sangat tinggi. Lalu yang saya lihat untuk perbaikan bisnis model ini adalah yang pertama model fleet. Itu adalah kami harus menggunakan teknologi telematika agar mendapatkan efisiensi yang lebih lebih daripada sebelumnya. Lalu untuk model brokerage ini kita akan memperluas jaringan koneksi, meningkatkan sistem sistem untuk berjalan secara secara efisien di mana kita dapat melihat dan mengukur setiap muatan dari kendaraan kita. Lalu kita juga bisa menambahkan seperti poin-poin asuransi, poin-poin insentif, dan poin-poin bonus. Lalu manajemen yang menurut saya seharusnya bisa dirubah itu yaitu adalah dalam hal komunikasi, di mana komunikasi antar departemen, apalagi dengan departemen yang berada di lapangan itu harus jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu pelatihan, di mana setiap departemen dan setiap petugas lapangan itu harus memiliki pelatihan yang cukup agar tidak terjadi sebuah kesalahan fatal yang berujung pada kerugian untuk perusahaan. Lalu yang kemudian ada insentif. Insentif ini dapat diartikan juga sebagai bonus untuk para karyawan, untuk para pekerja, agar mereka dapat merasa bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien. Lalu evaluasi. Saya berpikiran untuk melakukan evaluasi setiap pada akhir pekan, di mana kita akan terus memperbaiki dan terus berkembang untuk perusahaan lebih maju. Sekian penjabaran untuk UTS saya. Terima kasih.